Pemirsa, pemanggilan aparatur desa ke istana menimbulkan pertanyaan. Beberapa pihak khawatir netralitas ASN dan aparatur desa di pemilu 2024 ini akan terganggu. Dan kita akan membahasnya lebih jauh dengan pengamat politik Ahmad Hoirul Umam. Halo, selamat pagi Mas Umam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Today pada pagi hari ini. Ya Mas Umam, ini bagaimana? Bagaimana pendapat Anda terkait pemanggilan Papdesi ke istana kemarin ini, Mas? Iya, saya pikir pertemuan antara Presiden dengan sejumlah perwakilan dari aparatur pemerintahan desa tentu bisa dipahami dalam konteks koordinasi level aparatur negara. Tetapi bagaimanapun juga di dalam konteks tahun politik yang sudah menghitung hari tinggal 40 sekian hari lagi menjelang pemilu, maka kemudian pertemuan ini memiliki makna politik yang cukup besar. Sehingga kemudian kekhawatiran yang disampaikan oleh capres dari kubu 03 tadi menjadi cukup justified, karena bagaimanapun juga dalam konteks pertarungan politik praktis, aparatur perangkat desa dan juga kepala desa sendiri adalah bagian dari instrumen kekuasaan yang kemudian memudahkan bagi siapapun yang bisa berkoordinasi dengan mereka untuk memobilisasi kekuatan suara di akar rumput, karena mereka memiliki penguasaan teritorial yang cukup memadai di lingkup desa ataupun kelurahan mereka masing-masing. Oleh karena itu, di level ini diharapkan memang netralitas kekuasaan bisa betul-betul dijaga, meskipun juga di saat yang sama apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi betul-betul juga harus dicermati sebagai sebuah langkah manuver yang memang betul-betul steril. Yang dikhawatirkan adalah ketika kemudian pertemuan itu dijadikan sebagai sebuah ajang untuk memberikan simbol bahwa elemen perangkat desa yang dulu sudah pernah perwakilan dari kepala-kepala desa melakukan pertemuan di Senayan, dihadiri oleh Cawapres 02, dan kemudian saat ini perwakilan dari aparatur pemerintahan desa bertemu dengan Jokowi, maka kemudian hal ini memunculkan sebuah persepsi bahwa seluruh elemen kekuatan desa saat ini berada di kubu 02. Ditambah lagi dengan dugaan-dugaan yang sebelumnya ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengintervensi dengan instrumen penegakan hukum, di mana kemudian sejumlah kepala desa banyak yang merasa ditakuti atau diarahkan. Nah, situasi ini yang tampaknya betul-betul harus diantisipasi bersama. Bagaimanapun Mbak Dewi, Mas Gede, di aturan perundang-undangan kita sudah sangat clear, terutama termaktub di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, kemudian di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa kepala desa, termasuk perangkat desa, termasuk Dewan Pertimbangan dalam konteks ini Dewan Perwakilan Desa, diharapkan betul-betul bersikap netral, tidak menjadi dari kekuatan partisanship, tidak menjadi bagi dari instrumen kampanye dalam konteks politik praktis. Tetapi problemnya adalah ketika dalam konteks struktur kampanye, mereka tidak menjadi bagian kampanye, tidak menjadi bagian dari tim sukses, tetapi dalam konteks pengerahan mobilisasi kekuatan massa, maka kemudian mereka dimungkinkan dalam konteks politik praktis untuk melakukan keberpihakan. Situasi inilah yang kemudian harus diantisipasi betul. Kalau misal itu terjadi, maka hal ini mempertegas tesis bahwa terjadi intervensi kekuasaan dan netralitas kekuasaan yang diharapkan bisa menghadirkan demokrasi yang lebih matang, ternyata kemudian tidak semestinya hal itu dilakukan. Ya, Mas, kalau Anda melihat beberapa waktu yang lalu juga Abdesi ada dugaan kuat begitu mendukung secara terang-terangan paslon tertentu. Kemudian Papdesi juga kemarin dipanggil. Apakah ini juga merupakan serangkaian bagaimana pengkoordinasian dari para perangkat desa ini benar-benar untuk mendukung paslon tertentu? Iya, memang kalau misal kita lihat dan juga kita cermati timeline-nya, maka patut diduga rangkaian dari pertemuan itu adalah bagian dari negosiasi dan juga kompromi politik untuk mengarahkan elemen perangkat pemerintahan desa untuk memberikan dukungan pada salah satu kubu tertentu. Dan di saat yang sama, hal itu juga bisa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mengkonsolidasikan basis pemerintahan desa, instrumen perangkat pemerintahan desa yang tampaknya beberapa waktu yang lalu sedang dicoba untuk
dicuri harapannya, dicuri persepsinya terkait dengan konteks konsolidasi dukungan, terutama oleh kubu 01. Karena saat ini misalnya PKB masih pegang pemerintahan di kabinet, terutama di Kementerian Desa, dan berkali-kali misalnya cawapres dari kubu 01 menyampaikan tentang dana 5 miliar untuk dana desa, dan hal itu barangkali bisa dianggap sebagai sebuah ancaman serius. Maka kemudian langkah yang dilakukan oleh kubu yang lain yang saat ini sedang in power atau memegang tampuk kekuasaan untuk mencoba mengeliminir itu. Nah, situasi inilah yang tampaknya harus diantisipasi betul supaya kemudian netralitas kekuasaan bisa terjaga dengan baik dan juga tidak terjadi apa yang kemudian diharapkan atau dikhawatirkan sebagai sebuah praktik manipulasi demokrasi. Ya. Mas, ini sebentar. Kalau kita menakar kekuatan perangkat desa di akar rumput, sebenarnya seberapa besar pengaruh mereka itu mempengaruhi elektabilitas akar rumput, Mas? Ya, mereka memiliki pengaruh yang cukup signifikan, Mas. Karena bagaimanapun juga mereka memiliki penguasaan teritorial yang cukup memadai. Di sejumlah titik mereka bisa difungsikan dalam istilah politik praktis di Jawa misalnya dianggap sebagai botoh. Nah, botoh ini adalah vote getter yang sangat efektif karena mereka memiliki perangkat kekuasaan di tingkat lokal, memiliki penguasaan logistik, dan juga bisa melakukan deal-deal negosiasi dalam konteks kepentingan lokal dengan stakeholders politik tertentu, baik itu caleg maupun tim sukses dari capres-cawapres tertentu. Maka diakui atau tidak, kepala desa termasuk perangkat desa adalah vote getter yang cukup efektif. Itulah kenapa supaya kemudian demokrasi berjalan tidak pincang dan tidak terjadi manipulasi demokrasi, undang-undang pemilu, undang-undang pemerintahan desa betul-betul memagari itu semuanya. Sehingga ada larangan secara clear bagi kepala desa dan perangkat desa untuk tidak netral, untuk kemudian melakukan keberpihakan, itu dilarang secara betul. Dan itu diatur di dalam 2 undang-undang sekaligus. Artinya, sebenarnya demokrasi kita betul-betul mengharapkan ada sebuah model pendekatan yang betul-betul berimbang, netral, dan kemudian tidak termanipulasi dalam konteks kalkulasi kekuasaan praktis. Iya. Lalu Mas Umam, respon dari salah satu perwakilan dari aparatur perangkat desa mengatakan bahwa pertemuan kemarin hanya membahas revisi UU Desa begitu. Lalu dari pandangan Mas Umam sendiri, apakah ini langkah yang normal dan bijak dilakukan? Apakah memang ada urgensinya? Ya. Mengingat ini jelang pemilu. Ya, kalau dari sisi timeline memang menjadi agak patut diduga ya, ini agak kurang normal. Karena kalau misal mau melakukan, misalnya bicara tentang revisi Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, harusnya bisa dilakukan jauh-jauh hari. Ketika kemudian pemerintah betul-betul sedang melakukan penataan terkait dengan tata kelola pemerintahan lokal. Nah, ketika kemudian sekarang sudah mulai masuk ke dalam konteks mobilisasi kekuatan suara, menjelang pemilihan umum di 14 Februari yang akan datang, maka menjadi sumir dalam konteks timeline. Maka bisa memunculkan dugaan atau bahkan patut diduga bahwa ini adalah bagian dari konsolidasi kekuatan suara yang menggunakan instrumen kekuasaan. Nah, inilah yang kemudian betul-betul diharapkan tidak memunculkan kepincangan di dalam kompetisi, sehingga kemudian kompetisi yang diharapkan bisa berjalan secara fair, secara adil, justru kemudian menjadi tidak fair karena ada elemen kekuasaan tertentu yang memanfaatkan itu sebagai alat untuk menguntungkan kekuatan tertentu dan melemahkan kekuatan yang lain. Ini yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip kompetisi yang adil dalam sistem demokrasi yang substantif dimanapun berada. Ya, Mas Umam, kalau kita melihat ya secara jelas ada dukungan begitu ya dari Abdesi kepada paslon tertentu begitu ya. Mungkin ya ada dugaan juga kemudian aparat desa juga terlibat untuk dukungan tertentu kepada paslon tertentu ya. Nah, ini apa yang seharusnya dilakukan baik itu KPU, Bawaslu maupun masyarakat sendiri sebagai fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemilu di 2024 ini supaya
pemilu 2024 ini tetap jurdil begitu, Mas Umam? Ya, elemen penguasaan dalam konteks ini di wilayah masing-masing, terutama yang bisa atau harus menjalankan fungsi pengawasan, yaitu Bawaslu, harus betul-betul memunculkan satu pergerakan yang sangat-sangat signifikan. Fungsi pengawasan itu harus dioptimalkan. Karena bagaimanapun juga di tingkat akar rumput begitu mudah sebenarnya untuk mendeteksi apakah perangkat desa bersikap netral atau tidak. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan selain kemudian memberikan beban atau dalam konteks ini tanggung jawab ini kepada Bawaslu, juga kita harapkan sebenarnya dari masyarakat sipil kita sendiri bisa melakukan pengawasan secara signifikan. Maka kemudian cukup bagus misalnya kemarin dari masing-masing paslon membuat rumah pengaduan. Nah, rumah pengaduan itulah yang kemudian nanti akan memfilter, memberikan dukungan, termasuk kemudian melancarkan akses informasi kalau misalnya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak pada tempatnya. Saya pikir disitulah kemudian masyarakat sipil bisa bergerak untuk melakukan pengawasan secara optimal. Meskipun sekali lagi kekuasaan bisa menggunakan tangan besinya untuk melakukan apapun. Dan seringkali instrumen pengawasan tidak berdaya dibuat. Iya, baik, terima kasih Mas Khairul Umam atas kesempatannya, atas informasinya hari ini. Semoga saja pemilu di 2024 ini bisa luber dan jurdil begitu ya Mas Umam ya. Iya. Selamat pagi, terima salam kasih. sehat Mas Umam. Selamat pagi Mas Imam.